Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena saya bisa menyapa teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sopian MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau mampir untuk menyimak video ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi berkenaan dengan penggunaan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sopian MPD. Untuk itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atin Supartini dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 205160002 di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Baik teman-teman, beberapa menit ke depan kita akan membahas dan belajar bersama-sama mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Dalam video nanti akan disajikan 3 tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Yang kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Dan yang ketiga, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas secara bersama-sama. Baik teman-teman, kita masuk pada tutorial yang pertama, yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Program linier sendiri yaitu suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier atau nilai maksimum dan nilai minimum. Permasalahan yang berhubungan dengan program linier selalu berkaitan dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan berdasarkan kondisi-kondisi yang membatasinya. Dalam hal ini, optimasinya berupa memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman harus mempunyai dulu aplikasi GeoGebra. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google atau di Play Store ya. Nah, apabila teman-teman sudah punya aplikasinya, teman-teman buka saja dan nanti ada tampilan daftar menu. Ada 4 menu, yaitu menu grafing, 3D kalkulator, geometri, dan CAS. Nah, pada kali ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra melalui handphone ya, dan kita gunakan menu grafing terlebih dahulu. Kita buka menu grafingnya. Nah, dan ini merupakan tampilan awal dari menu grafing tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai soal tentukan nilai optimum dari fungsi f sama dengan 2000x tambah 3000y dari sistem pertidaksamaan x tambah y kurang atau sama dengan 40. 60x tambah 20y kurang atau sama dengan 900, x lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, bagaimana ya cara menentukan nilai optimum dari permasalahan tersebut? Langkah-langkahnya yang pertama, teman-teman input pertidaksamaan yang tadi. Yang di sini, masukkan x tambah y kurang atau sama dengan 40, lalu enter, dan muncul garis pertidaksamaan pertama ya teman-teman. Lalu teman-teman masukkan lagi yang pertidaksamaan kedua, yaitu 60x ditambah 20y kurang atau sama dengan 900, lalu enter. Dan di sini muncul garis pertidaksamaan yang kedua ya teman-teman. Jangan lupa masukkan pula yang x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Dan ini merupakan keempat garis pertidaksamaan tersebut. Untuk lebih membedakannya, kita bisa mengubah warna garis pertidaksamaan ini satu persatu ya teman-teman dengan cara mengklik titik 3 lalu ke pengaturan, dan di sini ada atur warna. Teman-teman bisa mengubahnya sesuka hati teman-teman, misalnya warna pink. Lalu format keterangannya menjadi nama dan nilai ya teman-teman. Yang ini pun sama, kita ubah format keterangannya menjadi nama dan nilai. Yang ini warnanya kita ubah suka hati teman-teman saja. Format keterangannya juga kita ubah menjadi nama dan nilai. Yang ini sama, kita ubah format keterangannya menjadi nama dan nilai. Warnanya pun sama, kita ubah. Dan ini merupakan tampilan dari keempat pertidaksamaan tersebut ya teman-teman. Selanjutnya, untuk menentukan daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini, kita input
A, lalu tanda dan B, dan C, dan D. Lalu enter. Sehingga muncul daerah penyelesaian atau daerah arsiran di tengah-tengah ini ya teman-teman. Lalu kita tulis kembali pada input keempat pertidaksamaan yang tadi, namun pada kali ini kita ubah menjadi bentuk persamaan, sehingga X tambah Y sama dengan 40, lalu enter. 60X ditambah 20Y sama dengan 900, lalu enter. X sama dengan 0, enter. Dan Y sama dengan enter. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk menentukan titik potong dari keempat pertidaksamaan ini, kita pilih peralatan, lalu ke perpotongan dua objek kita klik, dan kita klik pada persamaan 1 dan juga sumbu Y. Persamaan 1 itu yang mana? Persamaan 1 itu yang berwarna pink ya teman-teman. Nah, sehingga muncul titik A ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik pada garis pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Di sini selanjutnya kita klik pada garis pertidaksamaan yang kedua dan pada sumbu X. Nah, sehingga muncul titik C ya teman-teman. Dan yang terakhir kita klik pada sumbu X dan sumbu Y di sini, sehingga muncul titik D ya teman-teman. Bisa dilihat. Kemudian untuk mengubah warna dan mengubah format keterangan dari keempat titik ini, kita lakukan dari sini. Nah, seperti ini, kita klik pada titik 3, lalu ke pengaturan. Nah, kita atur warnanya sesuka hati, teman-teman. Juga format keterangannya menjadi nama dan nilai. Nah, sehingga muncul nilainya yaitu 0,40 di sini ya, teman-teman. Begitupun yang seterusnya, kita ubah warnanya dan juga format keterangannya menjadi nama dan nilai. Yang C pun sama, kita ubah. Hingga yang D. Nah, seperti itu. Sehingga keempat titik ini mempunyai nama dan nilai ya teman-teman. Selanjutnya kita buat arsiran penyelesaian pertidaksamaan tersebut dengan menggabungkan keempat titik ini menggunakan poligon. Di mana ya poligon? Poligon ada di sini di peralatan, lalu teman-teman ke bawah. Nah, di sini klik more, lalu ada poligon. Bagaimana caranya? Teman-teman klik pada titik A, lalu seret pada titik B. Dari titik B, teman-teman seret ke titik C. Dari titik C, teman-teman seret pada titik D. Nah, dan dari titik D kita kembali kepada titik A. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa dilihat oleh teman-teman poligon A, B, C, D, yaitu 331,25 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengubah warnanya untuk lebih membedakan mana sih daerah penyelesaian itu. Nah, dengan warna orange ya. Kemudian kita hitung nilai optimum pada masing-masing titik uji. 2000X tambah 3000Y. Untuk masing-masing titik dapat dibuat dengan cara ketikan pada input. Di sini NA pakai huruf kapital ya teman-teman. Lalu 2000X dalam kurung H besar ditambah 3000Y dalam kurung A besar, lalu enter. Nah, sehingga muncul nilainya yaitu 120.000 ya teman-teman. Selanjutnya yang NB sama dengan 2000X dalam kurung B besar, lalu ditambah 3000Y dalam kurung B besar, lalu enter. Dan hasilnya yaitu 117.500 ya teman-teman. Dan sekarang yang NC sama dengan 2000X dalam kurung C besar ditambah 3000Y dalam kurung C besar, lalu enter. Dan hasilnya itu 30.000 ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Dapat dilihat pada kolom algebra ini, nilai pada titik A, titik B, dan juga titik C. Dan kita bisa simpulkan bahwa nilai maksimum dari permasalahan yang tadi yaitu ada pada titik A senilai 120.000 ya teman-teman. Dan nilai minimum pada permasalahan tadi yaitu 30.000 pada titik C. Nah, ini merupakan tampilan akhir dari penyelesaian secara GeoGebra dalam menentukan nilai optimum dalam permasalahan program linear. Teman-teman, sekarang kita masuk pada tutorial yang kedua, yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Sebelumnya, apakah teman-teman masih ingat apa itu fungsi trigonometri? Ya, fungsi trigonometri yaitu suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Grafik fungsi trigonometri terdiri atas bukit dan lembah yang berulang-ulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Adapun unsur-unsur dari grafik fungsi trigonometri yaitu yang pertama ada periode, yaitu jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri. Yang kedua ada amplitudo, yaitu setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi trigonometri. Yang ketiga, nilai maksimum. Teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu nilai maksimum? Ya, nilai maksimum adalah nilai tertinggi, titik puncak dari suatu bukit. Dan yang keempat itu nilai minimum atau nilai terendah, yaitu titik puncak dari lembah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri ya. Nah, seperti yang tadi, kita buka aplikasi GeoGebra dan kita klik pada menu graphing yang ini. Nah, seperti biasa ini tampilan awal dari menu graphing tersebut. Di sini saya mempunyai soal gambarlah grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 2 cos dalam kurung 9/5x ditambah 20 derajat dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menggambar grafik fungsi trigonometri yaitu kita perlu mengubah sumbu x dan sumbu y-nya terlebih dahulu ke dalam satuan derajat dengan cara mengklik ini pengaturan lalu ke bawah. Nah, di sini ada jarak atau panjang. Nah, di sini kita nonaktifkan otomatisnya dan di sini sumbu x-nya kita isi dengan 30 derajat. Yang y-nya 1 derajat lalu enter. Nah, tampilan layarnya berubah ya menjadi satuannya derajat. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kita masukkan pada input fungsi trigonometri yang akan dilukis, yaitu yang tadi fx sama dengan 2 kosinus dalam kurung 9/5 x ditambah 20 derajat. Nah, di sebelahnya kita jangan lupa tulis intervalnya yang tadi, yaitu 0 derajat lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Seperti ini, lalu kita enter dan muncul tampilan grafiknya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita buat titik perpotongan antara parabola dengan sumbu x dan sumbu y dengan mengklik peralatan. Lalu kita klik pada titik baru di sini, lalu kita klik pada roots dan kita klik pada grafiknya. Nah, sehingga muncul ya titik-titik perpotongan antara parabola dengan sumbu x, ada titik A, B, C, dan D. Setelah itu kita buat titik puncak relatif atau titik ekstrim relatif pada parabola dengan cara mengklik peralatan yang ini ya udah di sini, lalu ke titik baru dan kita klik pada ekstrimum dan kita klik juga pada parabolanya. Nah, sehingga muncul ya titik puncak relatif pada parabola tersebut. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat juga. Setelah itu, seperti biasa untuk memberikan nama atau nilai pada titik-titik ini, kita bisa mengubah
mengubahnya dengan cara seperti biasa. Klik titik 3, lalu klik pengaturan, dan kita ubah warnanya sesuka hati teman-teman. Lalu ubah keterangannya menjadi nama dan nilai. Begitupun yang seterusnya, kita ubah saja warnanya. Formatnya juga kita ubah. Yang ini juga kita ubah format keterangannya menjadi nama dan nilai sehingga muncul di sini. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan akhir dari langkah-langkah GeoGebra dalam menggambar grafik fungsi trigonometri. Mudah bukan? Teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada tutorial yang terakhir, yaitu visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X menggunakan aplikasi GeoGebra. Tentunya teman-teman harus buka dulu aplikasi GeoGebra-nya dan kita masuk pada menu 3Z Calculator. Yang ini ya, ada tulisan 3Z Calculator. Teman-teman klik saja. Nah, dan ini merupakan tampilan awal dari menu 3Z Calculator tersebut. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai volume benda putar. Volume benda putar yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Dan di sini saya mempunyai permasalahan, yaitu hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan akar dari 9x tambah 2 dan mengelilingi sumbu x atau 360 derajat ya teman-teman. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan volume benda putar tersebut? Langkah-langkah penyelesaian dalam menentukan volume benda putar tersebut. Yang pertama, teman-teman input pada call masukan di sini fungsi yang tadi yaitu fx sama dengan akar dari 9x ditambah 2, lalu enter. Dan ini merupakan tampilan dari fungsi tersebut ya pada grafik 3Z Calculator. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk menentukan batasnya kita tulis di sini integral dalam kurung f, batas bawah 0, batas atas 3, lalu enter. Dan ini merupakan batasnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan juga yang alpanya. Di sini kita masukkan yang alpha sama dengan 360 derajat, lalu enter. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menentukan benda putarnya, kita tulis dimasukkan lagi di kolom masukan yaitu surface dalam kurung a, lalu fa terus cos b, sin B, A, batas bawah 0, batas atas 3, B,
benda putarnya ya teman-teman. Seperti ini, teman-teman bisa perkecil, nah sehingga tampaknya seperti ini. Teman-teman bisa nyalakan animasinya. Nah, kita awali dari 0 derajat. Nah, sehingga nampak benda putar ini berputar mengelilingi sumbu X ya teman-teman, yaitu sepanjang 360 derajat. Nah, seperti itu. Nah, biar lebih jelas teman-teman. Nah, seperti itu ya. Teman-teman juga bisa mengubah warna dari benda putar ini dengan cara klik 3 lalu ke pengaturan dan kita ubah misalnya jadi warna merah ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa geser-geser tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menentukan volume benda putarnya, kita input pada masukan di sini, yaitu V dikali integral dalam kurung F lalu dalam kurung X kuadrat ya teman-teman, lalu koma, batas bawah 0, batas atas 3, lalu enter. Nah, maka akan muncul volume benda putarnya yaitu 146,08 ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan akhir penyelesaian secara GeoGebra dalam menggambar dan menentukan volume benda putar pada aplikasi GeoGebra ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah lewati 3 tutorialnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bisa diambil manfaatnya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata atau penyampaian materi yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.